Welcome Cak, balik lagi di channel Cak Yudi. Gimana kabar kalian setelah 3 minggu kita nggak ketemu, Rek? Aku harap kalian baik-baik saja ya di tengah pandemi corona yang sedang melanda kita ini. Rek, di kesempatan kali ini aku mau menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh umat muslim di Indonesia. Semoga pada bulan yang penuh berkah ini kita mendapatkan berkah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala dan juga segera terhindar dari pandemi virus corona ini. Semangat. Oke Rek, seperti judul yang sudah tertera pada video ini, kalian pasti sudah tahu kita hari ini akan membahas apa. Hari ini kita akan membahas tips-tips dan juga hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merawat dan menggunakan sepatu yang kita miliki. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena salah satu penunjang dari penampilan itu adalah sepatu. Kalau kita mengenakan sepatu yang kondisinya buruk atau dilihat tidak enak gitu ya, tidak bersih, maka secara otomatis orang juga akan mengira penampilan kita akan jelek juga. Dan selain itu, pasti kita juga tidak akan nyaman jika menggunakan sepatu yang dalam kondisi kotor atau tidak enak dipandang. Oke Rek, langsung aja hal pertama yang perlu diperhatikan adalah kalian harus memastikan kaki kalian kering ketika kalian memakai sepatu. Hal ini menjadi sangat penting karena jika kita menggunakan sepatu dalam keadaan kaki masih basah, itu akan menyebabkan sepatu kita lembab dan itu bisa banyak jamur yang tumbuh di situ ya, kalau kita mengenakannya dengan kaki yang masih basah. Kalau bisa kalian setelah cuci kaki mau pakai sepatu, lap dulu kaki kalian ya, agar menjadi kering dan juga tidak menyebabkan bau gitu. Karena kalau keseringan kita memakai sepatu dengan kondisi kaki masih basah atau dalam keadaan lembab, itu sepatu akan lama-kelamaan akan baunya jadi gak enak deh. Karena kuman-kuman yang ada di kaki kalian itu bisa nempel di situ. Tips yang kedua adalah selalu gunakan kaos kaki dalam menggunakan sepatu. Ya ini sebenarnya opsional, tapi ketika kita menggunakan sepatu, alangkah lebih baiknya jika kaki itu tidak langsung menyentuh ke kulit sepatunya atau bisa dibilang upper dari sepatunya. Karena begini, ketika kaki kita langsung menyentuh upper sepatu, itu kontak kaki dengan sepatu tidak ada pembatasnya. Nah kalau kita menggunakan kaos kaki, paling tidak nanti yang kotor kaos kakinya gitu. Maksudnya yang kena keringat dari kaki itu kaos kakinya. Oke, pasti beberapa orang tidak akan nyaman juga memakai kaos kaki karena tidak terbiasa. Tapi hal ini sebenarnya bisa membuat sepatu kalian menjadi awet kalau kalian rajin memakai kaos kaki. Kaos kaki sendiri di pasaran ada banyak jenisnya. Kalian bisa pilih yang panjang, yang pendek, atau yang panjangnya di bawah mata kaki, yang nggak kelihatan itu. Sebenarnya ini tergantung kalian sih pakainya. Tapi kalau menurutku, memang kita harus sesuaikan dengan sepatu yang akan kita pakai. Kalian kalau pakai sneakers contohnya, yang model pendek itu, yang sneakers yang tidak tinggi, kalian bisa gunakan kaos kaki yang tidak kelihatan. Dan untuk kaos kaki ini kayaknya kita akan bikinkan satu video khusus agar bisa menunjang penampilan kita. Hal ketiga yang perlu diperhatikan adalah ketika kalian memakai sepatu, pakailah dengan benar. Ada beberapa contoh di sini yang nggak bagus untuk pakai sepatu, kalian bisa lihat ya. Contohnya seperti tali sepatu yang nggak diikat, terus habis itu sepatu diinjak belakangnya, itu menurutku nggak banget ya. Kalian kalau mau pakai itu, kalau mau pakai sepatu dengan cara itu, kayaknya udah nggak keren lagi ya gitu. Kalau zaman aku dulu SD ya, itu banyak teman-temanku yang pakai sepatu seperti itu. Menurutku itu nggak keren, menurutku. Kalau menurut kalian gimana? Sepatu ini kan memang didesain agar kita ketika mengenakannya itu nyaman deh. Tapi ketika kalian memakai dengan cara diinjak belakangnya, itu selain nggak keren juga nggak nyaman gitu loh. Kalau mau pakai sepatu yang seperti itu ya pilih sepatu yang benar, yang desainnya seperti itu. Jangan sepatu yang desainnya berbeda kalian pakai seperti itu. Itu nggak akan bagus lah, kalau dilihat mata juga nggak nyaman gitu. Terus kalau sudah benar, cara melangkahnya juga harus benar ya. Jangan asal diseret aja sepatu itu, melangkah yang bagus gitu loh, agar kelihatan berwibawa atau kelihatan seksi lah. Masa kalau pakai sepatu diseret kan nggak nyaman. Lagian bunyi-bunyiannya itu bisa mengganggu orang yang lain. Jadi kalau menurutku kalian pakai sepatu yang normal-normal aja lah.
dipakai sebagaimana mestinya, terus habis itu melangkahnya juga diangkat sebagaimana mestinya. Nah, 3 hal tadi adalah hal-hal yang perlu diperhatikan jika kalian mau pakai sepatu. Hal selanjutnya yang perlu kalian perhatikan adalah perawatannya. Yang pertama adalah bersihkan sepatu itu secara berkala. Yuk, sepatu yang digunakan terus-menerus itu akan mudah kotor. Yang namanya barang dipakai pasti kotor lah. Tapi jika kita merawat itu dengan baik, maksudnya sering membersihkan itu dengan baik, maka sepatu itu akan kelihatan baru terus kalau kita pakai. Jadi orang melihatnya juga akan, wah ini sepatu kayaknya baru nih. Ini sepatu baru, padahal enggak, sepatu lama, cuman kita sering bersihin itu. Cara membersihkan sepatu ini juga beda-beda ya. Ada yang sepatu itu mencucinya harus dengan cara yang khusus gitu, seperti sepatu leather. Ada juga bahan sepatu yang jika kita mau mencuci itu nggak boleh kena air banyak-banyak ya. Nah, berikut adalah 2 contoh sepatu yang punya bahan berbeda. Sebelah kiri ini aku punya Converse sepatu sneakers dengan bahan kanvas. Yang sebelah kanan ini pakai kulit sintetis. Untuk mencuci 2 sepatu ini kalian harus punya metode yang berbeda. Karena kalau semuanya metodenya sama, bisa jadi yang kulit sintetis ini kalian semuanya cuci pakai sabun biasa dengan sikat ya. Itu kulitnya akan rontok. Apalagi pakai kulit yang asli, itu malah jadi bahaya. Nah, selain yang pakai kulit sintetis, ada juga yang pakai kulit asli, Rek. Nah, sepatu untuk kulit asli ini perawatannya harus lebih ekstra. Kalian harus berhati-hati, sangat berhati-hati ya. Kalau nggak mau sepatu kalian nggak awet atau cepet cacat lah. Oke, ada beberapa sepatu yang seperti ini. Ini sepatu untuk olahraga ya. Ini sepatunya lebih badak Rek, untuk dicuci atau dirawat, dibersihkan. Dia kalau kalian mau sikat-sikat pakai sikat biasa itu lebih enak. Kalau yang tadi pakai sikatnya harus pakai sikat gigi Rek. Kalau nggak gitu ada sikat yang khusus untuk membersihkan sepatu kulit atau sepatu kanvas. Kalian bisa belilah. Kalau nggak ada pakai sikat gigi yang halus itu aja. Hal berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah menyimpan sepatu, Rek. Menyimpan sepatu ini bisa kalian lakukan di mana aja, asalkan tempatnya kering. Kalau bisa sih diberikan box yang khusus ya. Biasanya kalau kalian beli sepatu, itu kan dapat box. Seperti ini, kayak kuali. Seperti ini. Nah, dari box ini biasanya dia ada lubang-lubangnya nih. Ini kalian simpan aja, jangan dibuang. Karena biasanya di dalam box itu ada silika gel juga, Ren. Fungsinya untuk menjaga kelembapan sepatu. Jadi kalau kalian mau menyimpan sepatu itu setelah dipakai, kalian taruh di boxnya, dia silika gelnya itu bisa berfungsi untuk menjaga kelembapan sepatu, Ren. Tapi kalaupun boxnya udah hilang, udah terlanjur kalian buang itu, kalian bisa simpan itu di tempat yang kering dan juga sejuk. Asalkan nggak lembab, Ren. Karena kalau sepatu itu disimpan di tempat yang lembab, itu potensi dia menimbulkan bau dan juga pada waktu kita pakai itu akan menjadi nggak nyaman lagi. Toh juga sepatu akan menjadi nggak awet kalau kita simpan di tempat yang lembab. Terus satu lagi dalam penyimpanan sepatu yang perlu kalian perhatikan adalah ketika kalian selesai memakai sepatu dan sepatunya masih dalam keadaan basah, ingat cuci dulu dan dikeringkan sebelum disimpan. Karena kalau sepatu kalian itu belum dicuci, terus habis itu belum dikeringkan, dalam kondisi basah kalian simpan di dalam box atau di tempat yang seenaknya gitu ya, itu sepatu akan cepat rusak. Dan juga setelah sepatu itu kering nantinya, kalian pakai nggak akan nyaman karena kalian belum bersihin, tiba-tiba langsung disimpan gitu aja. Hal berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah jangan meletakkan barang-barang tertentu di dalam sepatu ketika sepatunya kalian simpan. Contohnya yang paling common kita temukan adalah kaos kaki. Kaos kaki habis dipakai terus habis itu diletakkan dalam sepatu. Menurutku itu enggak banget, Kalian kalau pakai sepatu terus habis itu ada kaos kakinya, kalian lepas terus kalian masukkan kaos kaki di dalam itu terus kalian simpan. Sepatu itu bisa jadi menimbulkan bau yang tidak sedap, Kalau kalian mau pakai lagi, ya nggak enak aja gitu loh, baunya udah menyiksa. Ini dulu pas waktu aku mahasiswa sering kejadian di sepatu-sepatu olahraga, sepatu futsal. Kan kalau olahraga biasanya pakai sepatu gitu ya, apalagi futsal, pakai sepatu yang kaos kaki yang panjang itu. Setelah aku pakai, biasanya
aku lepas kaos kakinya, tak masukkan ke dalam sepatu. Itu dalam jangka waktu sehari aja lah, baunya udah sangat menyengat, Rek. Nggak recommended lah itu. Nah, untuk hal terakhir yang perlu kalian perhatikan adalah selalu lihat sol sepatu kalian, Rek. Sol sepatu ini adalah part yang paling rentan di dalam sepatu. Kalian pasti tahu lah profesi tukang sol sepatu. Ini profesi bukan ujuk-ujuk ada, Rek. Profesi ini memang mereka ada karena melihat peluang sol sepatu itu rentan rusak. Makanya mereka buka jasa untuk reparasi sol sepatu. Untuk sol sepatu ini aku punya pengalaman yang gak enak, Rek. Jadi waktu itu aku beli sepatu ya. Terus habis itu tak pakai sekali. 3 bulan setelahnya, selama 3 bulan itu gak pernah tak pakai. Waktu aku pakai lagi sepatu itu, terus keinjak sama temanku, solnya langsung lepas. Karena ya karakter sepatu itu biasanya kita harus sering-sering pakai kalau kita udah beli itu. Sekali pakai ya paling nggak 2 minggu lah kalian pakai sepatu itu. Agar menjaga lemnya itu bisa tetap merekat, Rek, di situ. Oke, Rek, beberapa hal yang aku sampaikan tadi semoga bisa membantu kalian dalam merawat dan juga memakai sepatu. Jangan ngasal ya. Kalian kalau punya opini lain atau punya tips lain, bisa kalian share di kolom komentar ya. Kita bisa sharing di sini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian, Rek. Kalau kalian punya komentar yang perlu disampaikan, jangan lupa komen di bawah agar kita bisa bangun channel ini agar lebih maju gitu ya. Jangan lupa subscribe juga channel ini kalau kalian suka sama konten-kontenku. Oke, gitu aja. Aku Cak Yudi. Suwun.